Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita bersyukur pada Allah, Bapak dan Ibu sekalian, atas izin Allah kita diizinkan untuk membersamai peresmian masjid yang tentunya itu adalah bagian daripada amal jariah semua yang hadir, semua yang telah membangun, semua yang ikut meresmikan, semua yang insya Allah berniat untuk mendapatkan amal jariah pada sebuah masjid. Kalaulah kita mungkin belum sempat menyumbangkan apa-apa untuk masjid ini, kalaulah mungkin kita belum sempat terlibat dari awal pembangunan masjid ini, dengan berniat yang baik hadir pada kegiatan ini, peresmian masjid untuk mendapatkan amal jariah, mudah-mudahan setiap yang kemudian sholat di sini, setiap kemudian yang beribadah, berdoa pada Allah di tempat ini, Allah jadikan amal jariahnya untuk kita yang hadir. Itu adalah bagian dari hal terpenting dalam agama kita, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya niat itu menjadi inti dari segala amal. Apa yang menjadi keutamaan dari seorang hamba kepada Rabbnya itu tergantung dari bagaimana prasangka hamba itu kepada Rabbnya. Kalaulah kita kemudian hadir dengan berprasangka bahwa ya Allah, mudah-mudahan kehadiran saya meluangkan waktu, meluangkan tenaga, bahkan mungkin ikut menyumbang di masjid ini, itu adalah bagian dari kami berharap amal jariah darimu ya Rabb. Kami berharap amal yang terus mengalir walaupun kami sudah tidak ada. Itu akan insya Allah ana inda dhanni abdi bih. Iya. Kata Rasulullah SAW, saya itu sesuai prasangka hambaku. Maka Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, saya kalau ada peresmian masjid ya, berusaha sedemikian rupa untuk tidak melewatkan kesempatan itu Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa sahabat ya, Dr. Aziz juga pernah ngundang di masjidnya di Citraland, ada Dr. Fahrul pernah ngundang di masjidnya Baitul Iman. Kemudian kemarin saya dari Bone, ujung Bone Bapak Ibu sekalian bersama Pak Fahsar yang juga Bupati Bone. Itu kita berada di satu desa namanya Desa Bulu Sirua, yang subhanallah dari kota Bone masih 3 jam Pak, subhanallah. Dari Makassar mungkin saya tempuh kemarin 6 jam, ya Allah jauh, tapi itulah Pak ya, kita mencari pahala yang Masya Allah. Kalau masjid ya, seperti kata Prof Jamaluddin tadi, Masya Allah, rektor kita, beliau mengatakan kalau masjid saya yakin tidak ada yang tidak mau ya, karena rumah Allah. Mengutip hadis yang Masya Allah ya, tadi saya terpukau ya dengan Ibu Dirut ya, Dr. Maisuri. Beliau anaknya Pak Tajudin Halid ya, benar ya, yang namanya jadi rumah sakit ya, Masya Allah. Saya Ibu, saya titip salam hormat buat Ibu, Masya Allah. Saya kayak mendengarkan seorang ustazah berceramah tadi, Masya Allah, mengutip ayat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami pasti akan kami selesaikan. Subul itu jamak dari sabilun, sabilun, sabilani, subul. Satu jalan sabilun, 2 jalan sabilan. Kalau orang berjuang untuk agama Allah diberi subul, tidak hanya 1 jalan, tidak hanya 2 jalan, tapi subul. Makanya orang-orang yang dikategorikan dalam Al-Ankabut ayat terakhir tadi, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh mau bangun masjid nih ya. Kalau diaplikasikan ke teman-teman yang mau bangun pesantren, bangun rumah tahfidz versi kecil, mungkin ada Anda punya rumah kecil-kecil nganggur, daripada nganggur dijadikan rumah tahfidz. Apapun Bapak Ibu sekalian, mau bikin rumah yatim. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, bukan orang kaya yang punya itu semua. Ada yang bangun masjid di samping rumahnya, pada rumahnya biasa saja, masjidnya luar biasa. Ada jamaah kami di Baruga Pak, bangun masjid namanya Masjid Bin Bas. Ya, kalau ada waktu main-main ke sana. Yang resmikan saya dengan Pak Gubernur Andi Sudirman. Iya, 1 Januari 2021 pas Covid Bapak Ibu sekalian. Itu ada ikan koinya. Yang bangun ini 1 orang Pak, subhanallah. Kalau Anda bangun, bedakan antara rumahnya yang biasa saja, banyak orang punya rumah lebih mewah di Bukit Baruga dari dia, tapi dia punya masjid yang besar. Iya, dana masjidnya berapa kali lipat dana rumahnya. Haji Arif namanya, Masya Allah. Alhamdulillah saya yang meresmikan bersama Pak Gubernur Pak Andi Sudirman waktu itu. Dan Bapak Ibu sekalian, begitulah walladzina jahadu fina, orang-orang bersungguh-sungguh. Termasuk tadi Masya Allah Ibu Ketua Panitia ya, Masya Allah ya, ini dari perempuan. Saya juga tadi sama seperti Prof, biasanya laki-laki ketuanya, tapi mungkin juga ini bagus. Jadi cara juga ini. Nanti saya mau sarankan ke panitia masjid-masjid yang sedang mau mengundang saya ini, saya bilang
kalau bisa belum ada panitia pembangunannya, tunjuk ibu-ibu. Nih. Karena ternyata ibu-ibu itu subhanallah powernya kuat. Iya. Ini luar biasa ini, Masya Allah. Ini bisa jadi opsi buat ke saya, gambaran saya bahwa subhanallah ketua panitia ibu-ibu tidak kalah dengan laki-laki. Kalau saya justru melihat, Masya Allah, ibu itu aktif grup-grupnya gitu ya. Belum lagi ngobrol-ngobrolnya, subhanallah. Dan biasanya ibu-ibu tuh kalau sedekah, suaminya nggak bisa larang, subhanallah. Ini Masya Allah, ini bagus, ini juga kita bisa jadikan usulan buat masjid-masjid yang lain. Bahwa next, kalau ada yang mau tunjuk panitia pembangunan, kalau ada ibu-ibu, nggak apa-apa, ini bagus, ini jadi usulan. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya berbahagia Bapak Ibu sekalian, bersyukur ya, mengutip juga tadi hadis Rasulullah yang sudah digunakan juga oleh Dr. Maisuri. Hadis man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dan itu hadisnya sahih. Izin menambahkan hadis sedikit. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menambahkan bahwa man bana lillahi masjidan walau, dan siapa membangun masjid di dunia ini, rumah Allah di muka bumi ini, meski hanya sebutir kerikil, meski hanya sebutir pasir, kata Rasulullah SAW, maka akan Allah ikutkan dia dalam rumah yang Allah akan bangunkan di akhirat, di surga kelak insyaallah. Ini tambahan hadisnya. Dan tentu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya memberikan nasihat di kesempatan hari ini bukan untuk Bapak dan Ibu sekalian saja, tapi lebih kepada pribadi saya, bagaimana menjadi orang yang bisa terus membersamai kebaikan-kebaikan dan amal saleh, bisa terus berada dalam kebaikan dan amal saleh. Bapak Ibu sekalian, orang yang kemudian mendamaikan hatinya dengan masjid, orang yang sudah mencocokkan jiwanya dengan masjid, akan dikembalikan ke masjid, akan disolatkan ke masjid. Makanya subhanallah, karena Nabi SAW, dahulu Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengatakan pada Bilal, arihna ya Bilal. Rasulullah mengatakan pada Bilal bin Rabbah, muadzinnya, beliau mengatakan, arihna ya Bilal, wahai Bilal, izinkan kami menenangkan hati di masjid dengan azanmu. Panggil orang-orang untuk sholat agar kami bisa menenangkan hati. Masjid subhanallah diambil dari kata sajada yasjudu, al masjidu tempat sujud. Maka ketika subhanallah Rasulullah mengatakan arihna ya Bilal, biarkan kami berbahagia, mendamaikan hati kami dengan sholat, mendamaikan hati setelah berjam-jam operasi, mendamaikan hati setelah berjam-jam depan komputer. Bapak Ibu sekalian, damaikan hati dengan ikut ke masjid. Rasakan kenikmatan setiap sujud, menyentuh rumah Allah, lantai rumah Allah, karpet rumah Allah, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan di rumah Allah. Damaikan hati Bapak Ibu sekalian, karena Rasulullah mengatakan arihna, biarkan hati ini damai wahai Bilal di masjid ini, dan panggillah orang-orang untuk sholat. Subhanallah, maka jadilah panggilan sholat, masjid didatangi itu untuk mendamaikan hati. Kalaulah itu terjadi di zaman Rasulullah SAW, kalaulah yang mengatakan itu seorang nabi yang tidak punya dosa, Bapak Ibu sekalian, kalaulah yang mengatakan itu seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, yang subhanallah sudah tidak punya dosa, dijaga oleh Allah, dan masih membutuhkan kedamaian hati. Coba, nabi masih butuh kedamaian hati Bapak Ibu sekalian, dan damainya hati nabi kita sholat di masjid. Itulah kenapa Rasulullah SAW ketika ingin sholat mengatakan pada Bilal, arihna ya Bilal, biarkan kami mendamaikan hati di masjid ini. Di mana tempat mendamaikan hati Rasulullah? Ketika pertama kali di Madinah, di Masjid Quba Bapak Ibu sekalian. Setelah kemudian jamaah banyak, setelah kaum muslimin banyak, pindahlah Rasulullah SAW membangun sebuah masjid dinamakan Al-Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi Asy-Syarif. Setelah dibangun, Rasulullah kemudian sholat di dalamnya, kajian di dalamnya, lalu kemudian memberikan tausiah, mengajak pada keimanan, mengajak pada tauhid, memberikan peringatan di dalamnya, mengatur strategi perang di dalamnya, bagaimana penaklukan Baghdad, Kufa, bagaimana menaklukkan Andalusia, dan seterusnya, diatur di sebuah masjid Bapak Ibu sekalian. Maka saya setuju dengan yang dikatakan Prof. Jamaluddin tadi, bahwa masjid itu tidak boleh hanya sekedar formalitas Bapak Ibu sekalian.
dia harus menjadi tempat yang bernama peradaban, civilization. Dan itu subhanallah menjadi suatu hal yang luar biasa. Kalau dari masjid, anak-anak muda kajian, tarbiyah, anak-anak muda belajar ngaji. Makanya ini yang paling penting setelah meresmikan ini, ya Masya Allah. Saya tinggal menunggu jadwal, ya mudah-mudahan cocok dengan jadwal, Insya Allah. Saya siap mengisi kalau misalkan ada kajian dan seterusnya. Yang paling penting memakmurkan Bapak Ibu sekalian. Karena membangun itu perkara yang sudah lalu. Yang terpenting dan terberat adalah bagaimana para direksi membuat kegiatan-kegiatan untuk meramaikan masjid ini Bapak Ibu sekalian. Saya yakin Pak Dirut, ya Pak Andi Ihsan, Hafidhakumullah. Saya yakin Pak Dirut kalau kita bikin kajian zuhur, kajian asar. Nah, Dr. Aziz ini kan Masya Allah selain ketua ini dia juga ketua ustadz-ustadz kalau saya bilang iya. Banyak serius ini. Saya enggak bercanda ini. Karena saya pernah ke Jogja sama beliau, yang dikira ustadz waktu turun dari Alphard itu dia. Jadi karena pakaiannya sama jubah dan dia juga pakai peci, ya kan? Maka panitia di Jogja itu mengira dia. Ini yang hubungi saya lagi di dalam, iya. Yang jemput saya yang lain, iya. Jadi pas saya turun Pak Dirut, iya, yang dikira, Masya Allah itu orang Jogja bilang, monggo Ustadz, kan beliau. Saya di belakangnya berdiri lalu saya bisik sambil dia jalan, tabe Ustadz silakan ceramah. Ini saya berkali-kali Pak, satu ya berangkat umroh sama beliau dengan keluarganya semua, jadi sudah tidak ada celah lah. Jadi nggak bisa gojlok-gojlokin Dr. Aziz ya, cuma kita ya, karena kalau setelah ini kita lagi dikerjai sama dia ya. Subhanallah ya, yang bisa ngerjain Ustadz ini Pak, Dr. Aziz Pak ya. Dia kalau mau telepon Ustadz biar tengah malam pasti kami angkat Pak ya. Inilah Dr. Aziz Masya Allah. Jadi Dr. Aziz bisa aturkan itu Dr. Ihsan ya. Apalagi dengan kolaborasi luar biasa dari dirut-dirut yang hadir hari ini, bisa kajian zuhur. Nah kalau saya dok, jangan maghrib isya dok kajian. Karena mungkin orang susah datang. Kajian zuhur asar, biar 15 menit 5 menit. Ya kultum begitu. Karena subhanallah kala ini kan pelayanan medik banyak. Jadi orang-orang juga mumet kerja seharian, siang hari, sore hari. Itu Masya Allah bagus sekali. Dokter Capo di Faisal ya, sering ngadakan juga dulu itu. Jadi ini Masya Allah dok, bisa jadi satu amalan yang sekaligus mendamaikan hati tadi. Kata Rasulullah kan arihna. Rasulullah itu menstabilkan jiwanya, padahal dia Nabi, dengan sholat dan kembali ke masjid. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya izin sunnah ya. Ini kalau ada imam ini, kalau boleh dilihat. Rasulullah itu kalau habis sholat Pak, dia kalau habis sholat, setelah salam, coba lihat ya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Rasul itu nggak hadap depan Pak. Sunnahnya itu kita dianjurkan hadap ke belakang kalau imam. Kayak gini. Tahu nggak Pak, apa di antara, maaf saya pakai mic ya. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah kalau sudah sholat sudah imam, makanya ini bisa jadi ilmu baru bagi semua yang mau jadi imam. Itu kalau Rasulullah mau zikir, itu tidak menghadap depan, tapi menghadap ke belakang, ke makmumnya. Dan ini jadi sunnah. Saya kebetulan S2, S3-nya jurusan ilmu hadis, dan saya pelajari ini. Subhanallah, di antara hikmah, Rasulullah menghadap ke jamaah. Itu karena ketika melihat makmumnya, jamaahnya, kadang-kadang ada yang baru ditatap oleh Rasulullah, Rasulullah sudah tahu masalahnya. Jadi bayangkan Pak, kalau kita menghadap begini, baru orang sakit ini semua di dalam. Iya. Itu pasti mata-mata yang tertatap, kodong mata-mata tatapan kosong Bapak Ibu sekalian. Kalau subhanallah Rasulullah melihat ada yang punya masalah, Rasulullah langsung berdiri lalu kemudian memberikan kajian dan tausiah Pak. Jadi kenapa sunnah setelah menjadi imam itu menghadap ke belakang, dan itu sunnah, boleh dicek di kutub-kutub hadis, riwayat-riwayat sirah nabawiyah. Subhanallah jadi sunnah. Saya baru pelajari kemarin Pak, waktu saya baru selesai S3, saya dikasih tahu bahwa di antara hikmah Rasulullah menghadap ke makmumnya melihat. Dan itu langsung setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah balik badannya baru istighfar, Astagfirullah, 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 sambil melihat yang hadir di hadapannya. Dan itu ternyata subhanallah power Bapak Ibu sekalian. Kalau Rasulullah lihat ada tatapan yang kayaknya punya masalah, karena Rasulullah adalah Nabi, beliau berdiri lalu kemudian memberikan ceramah. Dan kadang-kadang ceramahnya untuk semua orang, tapi ada satu orang sahabat yang dia sindir. Subhanallah ya, tapi ini kan kita ustadz bukan ki nabi, jadi tidak tahu masalah tak semua. Iya. Jadi kita ustadz tidak tahu masalah tak dok ya. Intinya ya subhanallah kalau kita adakan zuhur dok, itu saya yakin insyaallah akan banyak manfaat. Dan saya yakin sekelas Dr. Aziz ya, tidak sulitlah beliau cari tiap hari satu ustadz zuhur ya atau asar ya, untuk masya Allah
mengisi di tempat kita ini insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak mau menghabiskan banyak waktu karena kita di penghujung Jumat ya. Saya ingin lebih banyak memimpin untuk berdoa bersama Bapak Ibu sekalian, karena kata Rasulullah SAW di hari Jumat itu itsna asyara sa'ah, ada 12 jam dan ada 1 jam yang paling mustajab, ada jam-jam yang paling mustajab yang tidaklah seorang mukmin berdoa kecuali Allah akan jawab doanya. Seperti yang tadi MC katakan bahwa kita fi sa'atil istijabah. Dahulu para sahabat, para tabi'in setelah mendengar hadis ini, subhanallah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sholat asar hari Jumat banyak yang tidak mau diganggu. Bahkan sebahagian mereka menepi Pak, menepi, cari tempat yang tidak ada manusia. Mereka mengangkat tangan berdoa dari habis asar sampai adzan maghrib, karena memang ini waktunya mustajab. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim berdoa kecuali pasti dijawab doanya. Dan ini banyak kita lalaikan Pak. Banyak secara jujur ya, usikum wa ya nafsi bitaqullah, banyak kita abaikan hari ini, padahal dia hari terbaik dan dia waktu terbaik. Dan waktu terbaik di hari Jumat adalah setelah sholat asar sampai adzan maghrib Bapak Ibu sekalian, karena pergantian waktu di Hijriyah di kita kaum muslimin itu azan maghrib. Kalau sudah masuk azan maghrib berarti sudah masuk hari yang lain. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ya masjid kita bisa dimakmurkan dengan kajian-kajian, dimakmurkan dengan aktivitas-aktivitas. Semakin banyak yang sholat, semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang kajian, semakin baik, masya Allah. Iya. Nanti insya Allah kalau saya ketemu Ustaz Dasat juga, nanti Dr. Aziz bisa juga Ustaz Dasat kita hadirkan di sini, apalagi Dr. Aziz dekat juga dengan beliau, supaya semakin ramai orang. Nanti mungkin di share jauh-jauh hari pengumumannya, pamfletnya Dok, itu pasti ramai ya. Karena kita berharap iya, semua yang membangun masjid ini dapat banyak pahala. Itu kan tujuan kita. Argo kita jalan Dok ya. Sedangkan kematian semakin dekat. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku 60-70. Wa aqalluhum maduna dzalik, dan sedikit yang melewati 70. Dan memang ini kita harus berhitung. Berapa mungkin Dok usia tak? Saya lebih muda dari kita, nah tabe. Jadi enggak apa-apa kalau kita mau duluan ya. Saya sering canda sama beliau Pak, karena saya selalu dicandai dari mumpung saya yang pegang mic ya, gantian ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, saya minta ketulusan hatinya, kita tulus untuk berdoa pada Allah ya. Termasuk kita doakan juga kodong orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit ini Pak. Mudah-mudahan ya Allah SWT ijabah doa kita, dan mungkin ada yang sakitnya tidak bisa disembuhkan dengan doa-doa mustajab kita. Termasuk saya doakan juga tadi ketua pembangunan, direktur umum yang lama, dirut yang baru, dan semua jajaran. Kita doakan juga semoga amanah Dok, semoga bisa insya Allah semakin mendapatkan banyak amal jariah di masjid ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami. Engkaulah yang maha mendengarkan doa-doa kami. Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, terimalah amalan-amalan orang-orang yang telah memperjuangkan masjid ini ya Allah. Terimalah amalan-amalan, sedekah-sedekah, donasi-donasi orang-orang yang telah berdonasi untuk masjid ini ya Allah, Masjid Asy-Syifa. Ya Allah, berikanlah pahala amal jariah untuk orang-orang yang hadir pada peresmian masjid ini ya Allah. Berikanlah kepada orang-orang yang sholat di masjid ini ketenangan darimu ya Allah, kedamaian hati, solusi dari ijabah doa-doa yang engkau kabulkan ya Allah. Berikan kepada orang-orang yang berdoa jawaban-jawaban dari doa mereka ya Allah. Mereka berdoa, mereka hambamu ya Allah. Kami berdoa, kami hambamu ya Allah. Kepada siapa lagi kami berdoa jika bukan kepadamu ya Rabb. Engkau lah yang berjanji kepada kami, engkau yang mengatakan dalam firman-Mu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan jawab doa-doa kalian ya Rabb. Pada sore hari ini, di hari Jumat ini ya Allah, di waktu istijabah yang dijanjikan Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, kami berdoa kepadamu agar engkau memasukkan kami ke dalam surga yang ada di dalamnya Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami berada di surga yang sama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami, keluarga kami, anak-anak kami berada di surga yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami untuk menatap wajah-Mu ya Allah, wajah-Mu yang indah di akhirat kelak di surga-Mu ya Allah. Izinkan kami masuk ke dalam firdaus-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari azab jahannam-Mu. Rabbana asrif 'anna adzab jahannam
inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung dari azab jahannam, wa min 'adzabil qabr, kami berlindung dari azab kuburan, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan kami berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan kami berlindung dari fitnah dajjal. Ya Allah, ya Rahman, ya Syafi, ya Syafi. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma anta rabbuna, Allahumma ya Allah, ya Rabban nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, ishfi anta syafi. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit dari kaum muslimin ya Allah, yang ada di rumah sakit ini ya Allah. Sembuhkan dari hamba-hambamu yang ada di rumah sakit ini ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka hidayah untuk kembali semakin taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada mereka jalan keluar untuk setiap masalah-masalah mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, ishfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami di Turki ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami di Suriah ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Dan bagi mereka yang wafat ya Allah, kategorikan mereka sebagai orang yang syahid, sebagai orang yang syahid, sebagaimana janji Nabimu, sebagaimana sabda Nabimu bahwa orang-orang yang tertimpa runtuhan adalah orang-orang yang mati syahid. Jadikan mereka orang-orang yang mati syahid di jalanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami minta padamu ya Allah, di akhir doa ini ya Allah, agar Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami yang hadir hari ini ya Allah, yang kecilnya, yang besarnya, yang sengajanya, yang tidaknya, yang kami sengaja maupun tidak, yang kami ketahui maupun tidak ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Kami datang menghadap-Mu ya Allah dalam keadaan penuh dosa ya Allah. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami. Allahumma innaka afuwun karim, Engkau maha pemaaf, Engkau maha penyantun, Engkau maha pemurah ya Allah. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai maaf ya Allah. Fa'fu anna, maafkan kami semua yang hadir hari ini. Kuatkan para direksi yang baru untuk mengelola masjid ini ya Allah. Terima amal saleh, amal jariah para direksi-direksi yang lama, panitia pembangun yang telah membangun masjid ini ya Allah. Berikan kemudahan kepada sivitas akademik di Universitas Hasanuddin ya Allah. Kemudahan kepada Prof Jamaluddin untuk memimpin Unhas. Kemudahan kepada semua yang diamanahkan untuk memimpin rumah sakit ini ya Allah. Berikan pada mereka kekuatan, ketabahan, keamanahan, kejujuran, dan kesabaran dalam mengawal amanah yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya mohon maaf doanya panjang Pak. Ya mumpung kita di waktu istijabah, mumpung baru setelah beramal soleh, yaitu meresmikan masjid, ya mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Mudah-mudahan yang datang dengan banyak dosa, mudah-mudahan keluar dari tempat ini diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan amal jariah kita diterima di sisi Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.